Apa kabar? Harapan Ibu, kalian semua dalam keadaan sehat. Ingat selalu, meskipun kalian belajar dari rumah, tetap semangat dan ingat, terus menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari dan juga mengurangi penyebaran virus corona. Nah, kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi bakteri. Namun sebelum itu, Ibu mau tanya sesuatu. Ada yang pernah minum minuman ini? Atau mungkin minuman yang ini? Bagaimana rasanya? Mantap jiwa. Tentu saja rasanya enak dan segar. Nah, tapi apa kalian tahu bakteri baik apa saja ya yang ada di dalam dua minuman tadi? Mari kita lihat. Iya, sudah kalian perhatikan? Nah, kira-kira bakteri-bakteri ini termasuk dalam kelompok bakteri yang seperti apa ya? Apa kalian ingin tahu? Ayo, mari kita pelajari bersama-sama. Pengelompokan bakteri didasarkan pada beberapa hal, dan secara umum ada 5 hal yang mendasari pengelompokan bakteri. Yang pertama adalah pengelompokan bakteri berdasarkan bentuk tubuhnya. Yang kedua, bakteri dikelompokkan berdasarkan ada tidaknya atau keberadaan flagel. Kemudian yang ketiga, bakteri dikelompokkan berdasarkan pewarnaan gram. Dan yang keempat, bakteri dikelompokkan berdasarkan kebutuhannya akan oksigen. Dan yang kelima, bakteri dikelompokkan berdasarkan cara bakteri memperoleh makanan. Nah, mari kita lihat pengelompokan bakteri ini satu persatu. Ayo. Berdasarkan bentuk tubuhnya, bakteri dikelompokkan atas yang pertama bacillus atau batang, yang kedua kokus atau bulat, dan yang ketiga yaitu spiral atau melengkung. Oke, kita mulai yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang bakteri yang berbentuk batang. Bakteri yang berbentuk basil atau bacillus adalah kelompok bakteri yang berbentuk batang atau silinder dan mempunyai variasi. Yang pertama adalah monobacil atau monobacillus, ini hanya satu saja. Kemudian diplobacillus ini jika bergandengan dua-dua, dan streptobacillus jika bergandengan membentuk rantai. Yang berikutnya, yang kedua, bakteri berbentuk kokus atau bulat, bentuknya seperti bola dengan variasi. Yang pertama ini monokokus jika ukurannya kecil dan tunggal, diplococcus jika bergandengan dua-dua, tetracoccus jika bergandengan 4 dan membentuk bujur sangkar, sarcina jika bergerombol membentuk kubus, Staphylococcus jika bergerombol, dan Streptococcus jika bergandengan membentuk rantai. Yang ketiga, bentuk melengkung atau spiral, ini merupakan bakteri yang berbentuk lengkung dengan variasinya, yaitu yang pertama adalah Vibrio, ini berbentuk koma jika lengkungannya kurang dari setengah lingkaran. Kemudian yang kedua yaitu spiral. Nah, ini bentuknya lebih dari setengah lingkaran. Kemudian yang ketiga yaitu spiroseta. Nah, ini bentuknya mirip dengan spiral, tetapi bedanya adalah spiroseta teksturnya itu lebih halus dan lebih lentur, sehingga memiliki struktur yang lebih fleksibel. Berdasarkan keberadaan flagel yang merupakan alat gerak pada bakteri, maka bakteri dikelompokkan sebagai yang pertama atrik, yaitu bakteri yang tidak memiliki flagel, misalnya Escherichia coli. Kemudian monotrik, ini bakteri yang memiliki satu flagel pada salah satu ujungnya, misalnya pada Pseudomonas aeruginosa.
Yang ketiga yaitu Lovothrix. Ini merupakan bakteri yang memiliki banyak flagel pada salah satu ujung tubuhnya, misalnya pada Pseudomonas fluorescens. Kemudian Amphitrix, ini bakteri yang memiliki banyak flagel pada kedua ujung selnya, misalnya pada Aquaspirillum serpens. Dan yang terakhir yaitu Perithrix. Nah, ini adalah bakteri yang memiliki banyak flagel yang tersebar di seluruh permukaan dinding selnya. Misalnya adalah Salmonella typhi, yaitu bakteri yang menyebabkan penyakit tipes. Berdasarkan pewarnaan gram, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi bakteri, maka bakteri dikelompokkan atas dua, yaitu yang pertama bakteri gram positif dan yang kedua adalah bakteri gram negatif. Bakteri gram positif karakteristiknya yaitu dinding selnya sederhana dengan lapisan peptidoglikan yang tebal, sehingga ketika diberi pewarnaan gram maka dinding sel bakteri ini akan menyerap warna violet atau warna ungu, misalnya Lactobacillus, Clostridium, Eubacterium, dan Staphylococcus. Contoh lainnya bisa kalian perhatikan pada gambar yang ada. Sedangkan bakteri gram negatif ini bakteri yang dinding selnya itu lebih kompleks dan dinding selnya mengandung lapisan peptidoglikan yang lebih tipis sehingga menyerap warna merah muda atau warna merah ketika diberi pewarnaan gram. Contoh bakteri gram negatif yaitu Rhizobium leguminosarum, Salmonella typhi, Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae. Tahapan dalam pewarnaan gram yaitu mula-mula sampel yang sudah terfiksasi akan diberi regen utama, yaitu zat warna utama berupa violet kristal. Kemudian sampel diberi lagi larutan iodin yang berfungsi sebagai mordan untuk mengintensifkan warna utama. Kemudian langkah yang ketiga adalah sampel kemudian dicuci dengan alkohol atau aseton, di mana aseton ini berfungsi sebagai pencuci zat warna untuk melunturkan zat warna utama. Dan yang terakhir yaitu diberi regen berupa zat penutup yaitu air fusin atau safranin yang berfungsi untuk mewarnai kembali sel-sel yang telah kehilangan warna utama karena efek alkohol. Nah, jadi zat penutup ini juga berfungsi sebagai zat pewarna tandingan ya. Kemudian nanti pada hasil akhirnya setelah diamati di bawah mikroskop akan diketahui bahwa bakteri ini termasuk ke dalam bakteri gram positif atau bakteri gram negatif dengan mempertahankan warna atau tidak. Jika dia tetap mempertahankan warna ungu, maka bakteri itu termasuk ke dalam bakteri gram positif. Jika tidak dan berubah menjadi warna merah atau warna merah muda, maka bakteri ini dikelompokkan sebagai bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif yang bersifat patogen lebih berbahaya dari bakteri gram positif karena bakteri gram negatif memiliki membran luar yang tersusun dari lipopolisakarida. Nah, membran tersebut dapat melindungi bakteri dari sistem pertahanan inang dan dapat menghalangi masuknya obat-obatan antibiotik. Selain itu, membran luar dapat bersifat toksit bagi sel inang. Berdasarkan kebutuhannya akan oksigen, maka bakteri dikelompokkan atas dua kelompok besar, yaitu yang pertama adalah bakteri aerob dan yang kedua bakteri anaerob. Bakteri aerob ini merupakan bakteri yang membutuhkan oksigen untuk kelangsungan hidupnya. Dengan kata lain, tanpa oksigen maka bakteri ini pasti akan mati. Oksigen digunakan untuk memecah atau mengubah glukosa menjadi karbon dioksida, air, dan energi. Nah, energi ini akan digunakan oleh bakteri untuk kelangsungan hidupnya. Digunakan untuk berkembang biak, untuk mencari makanan, dan juga aktivitas-aktivitas hidup lainnya. Misalnya, Nitrosomonas,
Nitrosococcus, Nitrobacter, dan Acetobacter. Yang kedua adalah bakteri anaerob. Nah, bakteri anaerob ini merupakan bakteri yang memperoleh energi dari perombakan senyawa organik melalui proses fermentasi. Bakteri anaerob ada dua, yaitu yang pertama anaerob fakultatif, yaitu merupakan bakteri yang dapat hidup dengan oksigen maupun tanpa oksigen. Misalnya Lactobacillus, Escherichia coli, dan Aerobacter aerogenes. Yang kedua adalah bakteri anaerob obligat. Nah, bakteri ini merupakan bakteri yang tidak membutuhkan oksigen dalam hidupnya. Justru ketika ada oksigen, maka bakteri ini akan mati. Yang berikutnya, mari kita lihat bagaimana pengelompokan bakteri berdasarkan cara bakteri memperoleh makanan. Yang pertama adalah bakteri autotrof. Nah, bakteri ini merupakan bakteri yang mampu menyusun makanannya sendiri dari bahan-bahan anorganik. Untuk menyusun makanannya, maka bakteri ini membutuhkan energi. Berdasarkan energi atau sumber energi yang digunakan, maka bakteri ini dikelompokkan menjadi yang pertama adalah bakteri fotoautotrof. Nah, bakteri ini menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi utamanya. Kenapa? Karena ternyata bakteri ini memiliki pigmen fotosintesis. Oke, yang kedua adalah bakteri kemoautotrof, yaitu bakteri yang menggunakan energi kimia sebagai sumber energinya. Jika bakteri autotrof adalah bakteri yang dapat menyusun makanannya sendiri, maka yang berikut ini adalah bakteri heterotrof, di mana bakteri heterotrof tidak dapat menyusun makanannya sendiri, tetapi bakteri ini memperoleh makanan berupa zat organik dari organisme lainnya dengan cara bakteri saprofit adalah bakteri yang mendapatkan makanan dengan cara menguraikan organisme-organisme yang sudah mati. Sehingga bakteri saprofit ini berperan sebagai dekomposer. Contoh bakteri saprofit yang menguntungkan adalah Escherichia coli, di mana bakteri ini hidup pada usus besar manusia sehingga berperan dalam membantu menguraikan makanan yang ada di dalam usus. Kemudian yang kedua adalah Lactobacillus casei, di mana bakteri ini sangat berperan dalam pembuatan keju. Ada juga bakteri saprofit yang merugikan, misalnya Clostridium botulinum. Nah, bakteri ini berperan dalam membusukkan makanan yang ada di dalam kaleng dan menghasilkan racun. Pastikan kalian mengkonsumsi makanan di dalam kaleng itu yang penyimpanannya tepat dan belum kadaluarsa. Berikutnya adalah bakteri parasit. Nah, bakteri parasit ini merupakan bakteri yang mendapatkan makanan dari organisme yang ditumpanginya atau dari sel inangnya. Bakteri parasit umumnya adalah bakteri patogen yang dapat menyebabkan sakit pada tubuh inangnya. Misalnya Mycobacterium lepra, penyebab sakit lepra, dan Bordella portunis, penyebab penyakit batuk rejan. Yang ketiga adalah bakteri yang bersimbiosis mutualisme dengan organisme lainnya. Nah, bakteri ini mendapatkan makanan dari organisme pasangannya, sementara organisme pasangannya juga mendapatkan keuntungan dari bakteri ini. Misalnya, Rhizobium leguminosarum yang bersimbiosis dengan akar kacang-kacangan membentuk bintil akar. Bakteri Rhizobium mendapatkan makanan dari akar kacang-kacangan, sementara akar kacang-kacangan mendapatkan nitrogen bebas dari bakteri. Oke, Ibu yakin kalian sudah paham tentang pengelompokan bakteri. Oh iya, ada yang masih ingat bakteri baik apa yang
terkandung dalam 2 minuman yang sudah kita lihat di awal tadi. Oke, mari kita lihat kembali. Termasuk kelompok bakteri yang seperti apa mereka ini ya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Mari berikan jawabanmu. Oke, Ibu yakin kalian sudah paham tentang pengelompokan bakteri. Baiklah, sekian pembahasan materi kita untuk kali ini. Salam sehat dan jangan lupa tetap semangat belajar dari rumah. Sampai jumpa.